Tapi sebelum cerita dimulai, saya ada pantun nih. Gentala Arasy, ikon Jambi, jangan lupa untuk dikenang. Ceritanya akan dimulai, saya harap untuk tenang. Alkisah, pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan di pantai timur Pulau Sumatera. Kerajaan itu sangat kaya karena memiliki banyak tambang minyak tanah. Tapi sayangnya, baginda penguasa kerajaan itu belum mempunyai seorang permaisuri. Suatu hari, dari para pembantunya, baginda mendengar tentang seorang gadis yang sangat cantik dari daerah Minangkabau. Putri Pinangmasa namanya. Setelah berunding dengan para kerabat istana dan penasehatnya, baginda mengirim utusan ke daerah Minangkabau untuk melamar Putri Pinangmasa. Putri Pinangmasa sangat terkenal akan kecantikannya. Kulitnya putih kemerah-merahan, bagaikan kulit pinang yang masak. Siapa yang memandang pasti akan terpesona. Tetapi ada sifat yang kurang terpuji pada diri sang putri. Ia sangat menyukai harta benda, emas permata, pakaian indah, dan rumah yang indah. Kesukaannya kepada harta duniawi lama-lama berubah menjadi sifat sama. Tidak habis-habis ia mencari harta. Kadang cara yang ia gunakan juga tidaklah baik. Ketika lamaran baginda datang, ia langsung menerimanya. Bukan karena ia suka kepada baginda, melainkan ia tahu baginda dari timur itu sangatlah kaya raya. Ia berkata kepada utusan baginda, "Baiklah, akan saya terima lamaran baginda. Akan tetapi ada syaratnya. Saya harap baginda dapat membuatkan saya istana yang sangat indah untuk saya. Istana itu harus selesai dikerjakan dalam waktu 1 malam saja." Ternyata baginda menyanggupi syarat itu karena beliau sangat mencintai Putri Pinangmasa. Baginda mulai mengumpulkan rakyat dan para tukang untuk bekerja dengan cepat. Beribu-ribu tukang dikerahkan. Di tempat itu juga dinyalakannya beribu-ribu lampu agar terlihat terang benderang. Putri Pinangmasa. Tepat tengah malam, setelah pembangunan telah selesai dengan sempurna, keindahan yang diperlihatkan tidak dapat dilukiskan lagi. Di tempat lain, Putri Pinangmasa sangat khawatir. Padahal permintaannya hanyalah sekedar alasan yang dicari-cari agar baginda tidak jadi menikahinya. Ketika hari menjelang pagi, istana itu hampir selesai dengan sempurna. Baginda sangat gembira. Tiba-tiba Putri Pinangmasa mendapat sebuah ide. Ia pergi ke kandang ayam, menyalakannya lampu yang sangat terang sehingga ayam pun berkokok berulang-ulang. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda terkejut. Dengan berat hati, baginda berkata, Sudah, hentikan pekerjaan ini." "Mengapa baginda? Bukankah pekerjaan kita hampir selesai dengan sempurna?" "Betul katamu, tetapi kita telah gagal memenuhi syarat sang putri. Persyaratannya ini sudah harus selesai sebelum matahari terbit. Itu berarti hari telah pagi. Seharusnya baginda, ini belum pagi benar. Tidak seharusnya ayam berkokok." "Sudahlah, kembalilah kalian ke tempat masing-masing. Ayam sudah berkokok bersahut-sahutan. Itu berarti hari telah pagi." Orang-orang yang sedang bekerja pun kembali ke tempat mereka yang
Baginda hancur. Harapan beliau putus di tengah jalan. Tidak lama kemudian, Putri Pinangmasa menghampiri Baginda. Baginda, Anda telah gagal memenuhi syarat dari saya. Apakah istana yang belum selesai ini hendak Baginda hancurkan lagi? Baginda terdiam kemudian berkata, Putri, apakah harta benda bagimu itu sangatlah penting sekali? Oh iya Baginda, sangatlah penting. Penting sekali. Demi cinta Baginda kepada Putri Pinangmasa, diserahkannya istana yang hampir selesai itu dan harta yang melimpah. Setelah itu, Baginda kembali ke timur. Putri Pinangmasa heran. Ia tak menyangka Baginda rela menyerahkan semua itu walau ia tidak jadi dinikahi. Putri Pinangmasa berpikir, mungkin harta sebanyak ini memang tidak seberapa bagi Baginda. Ini berarti kekayaan Baginda jauh lebih banyak lagi. Alangkah senangnya jika aku bisa mendapatkan semua kekayaan Baginda. Putri Pinangmasa masih belum puas. Ia ingin menguasai daerah timur. Ia menyusun rencana untuk menyerang kerajaan Baginda. Baginda tidak menyangka akan diserang dengan tiba-tiba sehingga para prajurit kelabakan dan akhirnya Baginda kalah dalam perang itu. Sejak saat itu negeri timur jatuh ke tangan Putri Pinangmasa. Ia menjadi raja di negeri itu. Negeri timur pun diganti namanya sebagai Putri Pinangmasa. Orang-orang dari negeri lain menyebut kerajaan itu sebagai negeri Pinang. Pinang dalam bahasa Jawa adalah Jambe. Lama-kelamaan sebutan Jambe berubah menjadi Jambi. Demikianlah asal mula sebutan nama kota Jambi. Pesan dari cerita ini, janganlah kita bersikap tamak dan rakus. Karena sikap tamak dan rakus tidak akan membuat kita bahagia. Bersyukurlah selalu atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Buah nangka masak sebiji, dipetik di malam hari. Ceritanya sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.